Ya, eh, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Syekhul Muhar dari MMUGM Jakarta. Saya mahasiswa bimbingan dari Bapak Dr. Hargo Utomo, MBA. Izinkan saya untuk menyampaikan topik penelitian tesis saya yang berjudul Strategi Pemilihan Pemasok Raw Material Pirazidamid Manufaktur Anu Farma untuk meningkatkan efisiensi operasional pada industri farmasi, khususnya di PT XYZ ya di sini ya. Ya, ini sebelum kita masuk ke bagian latar belakang, alangkah baiknya kalau kita mengenalkan dulu siapa sih PT XYZ ini gitu. Sebelum kita mengenal lebih 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 jauh tentang apa masalah yang dihadapi dan lain sebagainya. Seperti yang tertera di layar, PT XYZ adalah perusahaan farmasi pertama di Asia Tenggara, didirikan pada tahun 1817. Saat ini, XYZ ini sudah statusnya BUMN. Dengan statusnya tersebut, tentu bisa dibayangkan ya, sebesar apa skill perusahaan XYZ ini gitu. Perusahaan farmasi dan juga BUMN. Bahkan, jika dibaca lebih lanjut, di layar tertera bahwa perusahaan ini sudah listing di BEI. Nah, bisa dibayangkan seberapa besar tanggung jawab PT XYZ ini untuk menyediakan produk kefarmasian, produk obat-obatan yang berkualitas untuk negara kita gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian latar belakang. Di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa industri farmasi di Indonesia itu menghadapi tantangan yang besar, terutama dalam hal mengelola rantai pasoknya secara efektif dan juga efisien. Terlebih PT GZ ini kan perusahaan di Indonesia, BUMN, sudah listing di BEI. Jadi memang tanggung jawabnya dia untuk menyediakan produk itu sangat besar gitu untuk masyarakat. Tentu di sini pemilihan pemasok itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk untuk menghasilkan produk yang berkualitas gitu. Bahkan di sini disampaikan oleh Yang dan Zhang pada tahun 2017, ia mengatakan bahwa pemilihan pemasok yang kompeten dan konsisten itu akan berdampak pada stabilitas pasokan dan bahan baku dan juga mengurangi risiko operasional. Kurang lebih seperti itu. Nah, di industri kefarmasian itu masih banyak yang mengalami kendala dalam hal pengevaluasian kinerja supplier atau pemasok. Padahal di sini dikatakan bahwa oleh Wardana pada tahun 2022 bahwa eh, pendekatan evaluasi pemasok yang tidak komprehensif itu dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal. Kurang lebih seperti itu dan nantinya akan berdampak negatif pada stabilitas pasokan. Oke, kita sekarang masuk ke rumusan masalah yang dihadapi oleh latar yang dihadapi oleh maaf PT XYZ. Sejalan dengan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ternyata PT SYZ sebesar itu pun masih menghadapi masalah yang kurang lebih sama dengan perusahaan yang lain. Apa itu? Dia belum memiliki eh, sistem evaluasi yang objektif dan juga berbobot, istilahnya gitu. Kalau di sini kita kita membahasakannya dengan SYZ ini masih melakukan pemilihan pemasok secara subjektif juga tanpa alat evaluasi yang terstruktur. Bahkan metodenya saat ini yang digunakan itu tidak memperhitungkan bobot prioritas. Nah, berangkat dari rumusan masalah itu kita mengusulkan untuk menggunakan sebuah metode yang tentunya nantinya akan menggunakan bobot prioritas, yaitu AHP. Nah, di sini langsung muncul pertanyaan yang relate dengan metode tersebut dan juga tujuannya. Ini bisa dilihat di layar kita ya. Yang pertama, kriteria apa saja yang dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua, berapa sih hasil bobotnya, dan yang ketiga, bagaimana penerapannya. Untuk tujuan tentu relate dengan pertanyaan. Yang pertama mengidentifikasi kriteria, yang kedua menentukan bobot, dan yang ketiga menerapkan metode evaluasi. Untuk lingkup penelitian jelas di sini hanya berfokus pada penerapan strategi pemilihan pemasok di PT XYZ, mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Ini ada
ada landasan teori yang kita gunakan. Di sini ada kinerja pemasok, kriteria pemilihan pemasok, dan juga AHP itu sendiri. Yang menjadi menarik di sini adalah kriteria pemilihan pemasok. Kita mengambil dari Lee et al., penelitian Lee et al. Pada tahun 97. Dia itu memiliki konsep bahwa kriteria pemilihan pemasok itu ada 5. Quality, cost, responsible, fleksibel, dan juga responsiveness. Dan juga delivery, mohon maaf. Nah, dari kelima itu, kita hasil diskusi dengan tim PT XYZ tentunya, dengan tim procurement pusat, mengatakan bahwa kita bersepakat untuk meng-take out quality. Kenapa gitu? Karena ketika kita bekerja di industri kefarmasian, itu quality itu sesuatu yang sudah saklek, sudah pasti dan tidak bisa ditawar harganya, berapapun itu. Jadi quality merupakan kriteria yang tidak perlu dipertimbangkan, istilahnya seperti itu. Nah, that's why kita menggunakan 4 kriteria dari Lee et al., yaitu CDFR, ditambah satu lagi kriteria yaitu sustainability. Nah, ini menjadi menarik tentunya. Nanti kita lihat bersama mengenai hasil penelitiannya bagaimana. Kemudian untuk landasan teori yang ketiga, AHP, kita mungkin sudah tidak asing ya dengan metode ini ya. Ini kita lanjut ke rangka penelitian. Kemudian untuk metode penelitian di sini kita menggunakan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Kenapa kualitatif? Karena kita menggunakan kuesioner dan juga wawancara berupa individual dev interview dengan beberapa narasumber gitu ya. Kenapa dikatakan kuantitatif? Karena memang pada akhirnya nanti hasil penelitian kita hitung secara matematis menggunakan Microsoft Excel gitu ya untuk mengetahui berapa sih bobot kriterianya. Nah, oke, kita masuk ke hierarki penelitian. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita berbicara lebih jauh, kalau kita berbicara mengenai AHP, tentu satu-satunya hal yang harus kita perhatikan itu adalah hierarkinya. Karena AHP adalah analytical hierarchy proses, tentu. Makanya dari situ kita harus memperhatikan hierarki. Di sini hierarki sudah kita jelaskan, sudah kita bentuk sedemikian rupa, seperti yang ada di layar. Yang paling atas itu merupakan judul, yang kemudian di layar bawahnya itu adalah kriteria kita. Yang tadi kita jelaskan ada key CDFR seharusnya, tapi quality kita take out, jadi CDFR ditambah sustainable. Kemudian yang di bawahnya itu lagi ada subkriteria. Nah, ini subkriteria dari mana? Ini hasil diskusi kami dengan tim procurement pusat PT XYZ. Jadi menurut mereka inilah yang subkriteria yang harus kita pertimbangkan kalau menilai atau memilih eh, pemasok, kurang lebih seperti itu. Untuk yang paling bawah itu 3 pemasok yang dipakai ketika menyediakan raw material pirazanamid manufaktur Anu Farma atau bisa disebut dengan alternatifnya. Nah, ini narasumber kita ada 3. Kebetulan kita mewawancarai GM, kemudian Asman Direct Operasional, Procurement, kemudian Asman RM dan juga Finish Good-nya Strategic Procurement PT XYZ. Nah, ini kita masuk ke hasil penelitian ya, Bapak Ibu semuanya. Ini yang menarik. Ternyata kriteria tambahan tadi di akhir yang kita tambahkan di akhir berupa sustainability, dia memiliki bobot paling tinggi. Yang bermakna berarti tim procurement itu mempertimbangkan sisi sustainable pemasok. Bagaimana dia dapat bertahan lebih lama, dapat bekerja sama dengan baik dengan kita sebagai mitranya. Bisa dilihat juga di situ subkriteria sustainable, kesesuaian kontrak dan juga jalinan hubungan. Bagaimana pemasok itu bisa menyesuaikan apa yang dia berikan sesuai dengan kontrak yang sudah dijanjikan, intinya gitu. Atau juga bagaimana mereka menjaga jalinan hubungan dengan kita, itu jauh lebih penting daripada kriteria yang lain gitu. Poin kedua yang lebih penting, yang menarik adalah kalau kita lihat di layar, pemasok terbaik itu ternyata GCM, Bapak Ibu. Baru yang nomor 2 TDP. Akan tetapi, kalau dilihat lebih dalam datanya, GCM ini seharusnya ya kalau dinalar secara secara rasional harusnya GCM memiliki nilai unggul di kelima kriteria.
Tetapi pada faktanya tidak. Ini yang menjadi menarik. Ternyata kalau dilihat di hasil penelitian kami, mohon maaf, ini agak agak lemot ya slide-nya. Nah, kalau dilihat di layar, ternyata GCM itu hanya unggul di tiga kriteria: price, delivery, dan juga fleksibel. Kalau dilihat lagi, untuk responsiveness dan juga sustainable malah unggul TDP, which is TDP itu pemasok ranking 2 tadi di bawah GCM. Nah, ini merupakan catatan tersendiri berarti ya bagi GCM gitu. Walaupun dia secara keseluruhan mendapatkan nilai yang terbaik, dia ranking 1 di sini, tetapi dia tidak memenuhi kriteria sustainable tadi. Padahal sustainable tadi kriteria yang paling penting gitu bagi tim procurement PT XYZ gitu ya. Ini yang menjadi catatan bagi GCM. Nah, hasil penelitian ini mungkin akan sangat berguna bagi PT XYZ karena selama ini mereka menggunakan evaluasi pemasok itu tanpa menggunakan, maaf, tanpa menggunakan metode yang jelas. Lebih ke subjektif, tidak ada bobot kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga penilaian itu tidak menjadi komprehensif dan menjadi lengkap gitu. Makanya di sini kami mengajukan penelitian ini, metode ini untuk tim procurement PT SJZ. Bahkan ketika kita mewawancarai mereka, mereka sempat mengatakan bahwa mohon maaf, eh, bisa nggak ini metode ini segera diaplikasikan gitu di tim kami gitu, sehingga nanti ke depannya tim kami nggak perlu kok kita mengevaluasi satu-satu gitu. GCM dari sisi price gimana, GCM dari sisi sustainable gimana, jadi langsung ada hasilnya gitu. Bahkan mereka merekomendasikan seperti itu gitu. Bisa nggak, mungkin itu bukti saking apa ya, mohon maaf, saking dibutuhkannya gitu. Metodenya benar-benar objektif dan juga berbobot, mempertimbangkan bobot prioritas tadi. Nah, di sini di kesimpulan bisa kita baca ya. Ini dua poin yang paling penting. Yang pertama adalah kriteria utama dalam mengevaluasi pemasok itu, sama-sama kita tahu tim procurement PT SIZ memilih sustainable karena dengan pemasok yang sustainable itu dia pasti mempertimbangkan kesesuaian kontrak dan juga jalinan hubungannya dengan kita. Dengan begitu kita bisa menjadi partner mereka dalam waktu yang lama gitu. Kita juga bisa memitigasi risiko istilahnya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Kenapa judul penelitian kita itu strategi pemilihan pemasok? Karena kita bisa bicara bahwa GCM ini memang yang terbaik. GCM memang ranking pertama, nilainya paling besar. Akan tetapi GCM juga punya PR ternyata. Ternyata GCM dari sisi tadi kriteria nomor 4 dan juga 5 yaitu responsiveness dan juga sustainability, dia masih sangat kurang. Ini yang harus menjadi eh, diperhatikan gitu ya oleh tim procurement PT SCZ karena kalau tidak akan menjadi apa ya, hal yang merugikan juga bagi PT SCZ nantinya gitu. Padahal GCM sudah menjadi pemasok utama istilahnya karena dia bukan sudah menjadi, akan menjadi pemasok utama karena nilainya yang sudah sangat baik gitu. Nah, ini implikasinya ada dua, implikasi teoritis dan juga praktis. Tentu kalau teoritis ya kita sama-sama tahu bahwa setiap perusahaan itu harus memiliki evaluasi dan evaluasi pemasok yang objektif dan juga terukur gitu ya, menggunakan istilahnya paling tidak menggunakan metode yang berbobot gitu, menghasilkan bobot prioritas. Kemudian kalau implikasi praktis jelas PT XYZ nantinya akan lebih objektif, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan atas segala keputusan pemilihan pemasoknya. Untuk keterbatasan penelitian, tentu kita hanya meneliti di PT SCZ dan juga ini hanya berlaku untuk perusahaan yang memiliki multi pemasok. Karena tadi kita lihat di hierarki kita, eh, apa namanya, itu terdiri dari beberapa pemasok. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.